Halo teman-teman semua, sekarang saya lagi berada di Keraton Kanoman bersama Mas Farihin. Farihin. Ya, bagaimana Mas Farihin kabarnya sore ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat Ya, walafiat. Ya. sehat semua. Gimana Mas Tanto kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mas Alhamdulillah. Farihin. Ya, saya ini mungkin sekarang lagi penasaran nih sama Keraton Kanoman Iya. gitu. Tadi juga habis keliling juga. Hmm. Nah, mungkin Mas Farihin juga kan udah lama di sini sebagai apa nih Mas Farihin? Saya di pustakawan di sini. Pustakawan di Keraton Kanoman. Keraton Kanoman. Iya. Nah, mungkin saya mau tanya-tanya nih, sejarahnya Keraton Kanoman tuh seperti apa sih, Mas Farihin? Oh iya. Iya. Jadi awal mulanya Keraton Pakungwati sebelum nanti ada Kanoman Kesepuan itu. Oh, awalnya Pakungwati. Pakungwati. Nah ini pada mulanya Pangeran Cakrabuana dengan Ki Danusela atau Ki Gedang Alang-Alang itu babat tanah kebun pesisir. Hmm. Nah, situs awal di mana saksi bisu babat alas itu adalah di Keraton Kanoman, tepatnya di Witana. Witana ya, tadi Witana kita yang lihat di tadi belakang lihat itu. Di belakang itu. Oh, Nah, itu iya. situs awalnya di situ. Iya. Nah, di situ Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana bersama Ki Danusela atau Ki Gedang Alang babat alas tanah kebun pesisir tahun 1367 Saka. Oh, Sakanya ya. Saka. Kalau Masehinya 1445 Masehi. Oh. Nah, tepatnya pada tanggal 1 Muharram atau 1 Syuro, hari Minggu Kliwon. Oh. Nah, itu tanggal nanti hari tanggal itu menjadi hari kelahiran Cirebon atau yang sekarang dipakai sama kota. Oh, iya. Itu hari jadi kota tuh mengacu pada itu. Pada 1 Muharram itu yang nanti akan kita peringati tanggal 20 Agustus. Kamis Pon malam Jumat Wage. Oh. Nah, setelah itu Cirebon menjadi sebuah pakubuan karena pemerintahan awalnya bernama Pakubuan itu. Iya. Ki Danusela, lalu kemudian setelah Ki Danusela wafat 1447 diganti oleh Pangeran Cakra. Pangeran Cakra. Pangeran Cakra atau Pangeran Walang Sungsang. Iya. Nah, Pangeran Cakra ini punya adik namanya Rara Santang. Rara Santang dalam perjalanan hajinya beliau menikah dengan Syarif Abdullah, penguasa Mesir, yang kelak nanti menurunkan putra bernama Syarif Hidayat, atau lebih dikenal oleh kita Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Iya. Nah, tahun 1452 atau 54-an lah, Pangeran Cakra menerima warisan dari kakeknya Ki Gendeng Tapa yang di Singapura, utara Gunung Jati itu. Nah, sekarang mertasinya. Beliau dapat warisan karena kakeknya meninggal. Lalu beliau menggunakan harta itu untuk membangun keraton. Membangun keraton lengkap dengan pasukan militer atau adipati Sarwajalanya. Dan dengan begitu berdirilah keraton yang disebut Pakungwati. Nah, Pakungwati itu merujuk pada anaknya Pangeran Cakra. Namanya Pakungwati dari pernikahannya dengan Nyai Endang Gelis. Nyai Endang Gelis ini anaknya Danuwarsih. Iya. Nah, Danuwarsih ini kakaknya Danusela yang ngebabat alas di sini. Iya. Nah, gitu ya. Nah, setelah dari pernikahan itu lahir Pakungwati, dijadikan nama sebuah institusi lembaga pemerintahan atau disebut keraton. Tahun 1479, Pangeran Cakrabuana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tumenggung awal atau penguasa awal Cirebon. Diganti oleh keponakannya atau namanya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah naik kasta 1479, dan baru pada 1482 ada penobatan beliau sebagai raja di keraton atau kerajaan Pakungwati ini. Nah, Sunan Gunung Jati memerintah sampai tahun 1568. Nah, setelah beliau wafat, karena posisi anaknya itu wafat duluan, posisi cucunya juga wafat duluan, maka tahta sementara digantikan oleh menantunya. Namanya Fatahillah, Pembagus Aceh disebut atau Falepehan. Diganti Fatahillah selama 2 tahun karena 1570 beliau wafat. Dikuburkan di samping Sunan Gunung Jati. Nah, setelah itu yang naik tahta itu adalah cicitnya Sunan Gunung Jati. Namanya Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin. Nah, beliau memerintah dari 1570 sampai dengan 1649. Nah, singkat cerita beliau juga wafat 1649 diganti oleh Panembahan Girilaya
atau Pangeran Karim, disebut Pangeran Putra. Nah, diganti oleh beliau tahun 1650 sampai memerintah tahun 1662. Nah, 662 beliau wafat, dikuburkan di Jogja. Yang sekarang namanya Giriloyo itu. Dekat dengan Imogiri. Raja-raja Jawa itu situ ya. Nah, karena kedua putranya itu ikut di Jogja, Martawijaya Samsudin dengan Kartawijaya Badruddin ikut ke sana, maka kemudian kedua putra mahkota ini ikut bapaknya. Dan waktu itu berada di Jogja di sana. Di ibu kota waktu itu Pleren. Di situ. Nah, setelah itu tahun 1677 Keraton Jogja, Keraton Mataram diserang oleh Trunojoyo, Monte Moreno dan anaknya Maulana Hasanuddin Makassar, namanya Karanggalesong itu, karena kecewa dengan perjanjian Bongaya di sana di Makassar. Datang ke Mataram menyerang ibu kota Mataram karena Amangkurat I, anaknya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram itu, Amangkurat I bersekongkol dengan VOC, sehingga menimbulkan ketidaksukaan Trunojoyo beserta Monte Moreno dan anaknya anak Hasanuddin atau Karanggalesong itu diserang. Kemudian kedua putra mahkota Cirebon ini dibawa ke Kediri dan dibawa ke Madura. Yang Martawijaya Samsudin dibawa ke Kediri, Kartawijaya Badruddin dibawa ke Madura. Nah, kedua anaknya Panembahan Girilaya, Raja Cirebon yang ditahan di Mataram itu, kemudian setelah sampai di Cirebon didaulat oleh Ageng Tirtayasa sebagai sultan. Meskipun ada informasi data sejarah dari Pak Dede Sujana itu bahwa awalnya Hasanuddin Banten awalnya Ageng Tirtayasa Banten itu menunjuk Badruddin dulu untuk jadi sultan. Cuman Wangsakerta menunggu kakaknya yang satunya lagi pulang gitu. Nah, sehingga dari pertimbangan itu kemudian dua-duanya dilantik jadi sultan semua dan punya hak yang sama gitu. Nah, akhirnya keduanya dilantik menjadi sultan. Martawijaya jadi sultan sepuh Kasepuhan, Kartawijaya Badruddin jadi sultan Anoman. Dua sultan tapi keratonnya masih satu, Mas. Oh gitu. Masih satu. Masih satu. Kalau Jogja Solo kan beda tuh, pecah. Palihan Nagari 1755 perjanjian Giyanti kan memecah. Ada Mangkubumi, ada Pakubono kan. Nah, itu kan beda wilayah, beda sultan. Kalau ini sultannya ada dua, tapi keratonnya masih satu. Jadi sistemnya, aturannya begini. Posisi pertama dijabat oleh Sultan Sepuh satu. Kedua, Sultan Anom satu. Yang ketiga, Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Tohpati. Kalau Sultan Sepuh wafat, posisi pertama akan dinaiki oleh Sultan Anom satu. Posisi kedua Wangsakerta. Posisi ketiga anaknya Sultan Sepuh pertama. Seterusnya begitu. Jadi tiga ini seperti tritangtu gitu lah. Jadi tiga dalam satu kesatuan. Tiga sama-sama menjadi pemimpin di keraton gitu. Begitu. Seterusnya seperti itu. Dan mulai kemudian pada pecahnya itu ya semenjak perlawanan Matangaji. Kalau di sini berbarengan dengan Sultan Khairuddin beserta dengan putranya Pangeran Raja Kanoman. Nah, beliau-beliau ini sebagai para pinangeran keraton dan sultan juga yang memberontak kepada kolonial. Nah, mereka ini yang kemudian melahirkan para kader-kader termasuk Bagus Ranin, Bagus Rit, Bagus Jabin. Itu kader-kadernya, diantaranya kadernya Pangeran Raja Kanoman. Yang kemudian muncul pemberontakan yang disebut Perang Kedongdong. Jadi balik lagi ke tadi bahwa Kanoman itu adalah sebuah nama karena efek dari penobatan Badruddin sebagai Sultan Anom dan Samsudin sebagai Sultan Sepuh. Pada awalnya keratonnya masih satu area gitu. Jadi Kanoman ke Sepon itu satu area gitu, Mas. Tidak terpecah-pecah seperti itu.
Nah, Kanoman sendiri artinya itu anom atau muda gitu atau seperti apa arti Nah, Kanoman ini sendiri? juga sebenarnya masih perlu banyak kajian terkait dengan istilah anom istilah kenamaan anom. itu gitu ya. Yang kita pahami bersama selama ini adalah anom itu selalu berkorelasi dengan sepuh. Iya. Anom itu muda, sepuh Sepuh itu itu tua. tua gitu ya. Iya, Itu ya yang selama ini kita pahami gitu. Hmm. Tapi di beberapa literasi yang lain, misalnya menurut orang Gamel itu ada naskah Gamel di sana Rika Sarai. Menurut orang Gamel bahwa kata kanoman itu dari kata kamanoman. Kamanoman itu artinya terah para raja. Terah para raja. Jadi kalau orang bilang mau kemana, mau ke Anom, maksudnya mau ke raja. Oke. Yang kedua, korelasi Anom sepuh itu pada dasarnya korelasi antara bapak dengan anak, bukan kakak dengan adik. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Prabu Siliwangi dulu disebut Prabu Anom, itu karena beliau putra mahkota. Jadi kalau Sultan Anom, kalau merujuk pada istilah itu, ya ini putra mahkota gitu. Pangeran Anom atau misalnya Kamanoman itu tadi putra mahkota. Jadi korelasi Anomnya itu dengan sepuh bukan korelasi kakak dengan adik, tapi bapak dengan anak harus. begitu, harusnya itu begitu. Nah, sehingga kata Kanoman sendiri ya sampai hari ini kalau yang sudah dipahami bersama itu tua dengan muda, yang korelasinya kakak dan adik. Padahal sebetulnya yang memimpin Kanoman sendiri itu kakaknya ya. Antara Martawijaya dengan Kartawijaya ini ada yang mengatakan kakaknya Marta, ada yang mengatakan kakaknya Karta. Gitu. Nah, memang kalau di beberapa catatan banyak mengatakan kakaknya adalah Marta. Kakaknya adalah Martawijaya. Sempat terjadi sedikit perselisihan waktu itu, yang pulang duluan adalah Karta, Sultan Kanoman. Pertama, Ageng Tirtayasa menunjuk bahwa yang jadi sultan adalah Kartawijaya Kanoman gitu. Karena di sejarah naskah Kacirbonan tuh yang tulisannya Ali Aksara Ali Bahasa Pamuktar, ya kita bicara literasi bahwa ibunya Sultan Anom itu, Sultan Kanoman pertama itu dari Banten. Gitu. Sementara ibunya Marta itu dari Mataram, dari sana. Gitu. Nah, sehingga Ageng Tirtayasa menunjuknya Karta. Begitu, karena masih ada garis keturunan juga dengan Sunghun Jatinya gitu, ketemunya gitu. Sehingga putra mahkota adalah Kartawijaya, gitu, bukan Martawijaya. Akan tetapi saran ini nggak diindahkan sama Wangsakerta karena menunggu Martawijaya pulang menyusul kakaknya Karta gitu. Nah, sehingga sampailah pada keputusan kedua-duanya dilantik menjadi sultan. Gitu. Tapi ya posisinya sebenarnya adalah bergantian. Bukan menguasai satu kepada yang lain, tapi bergantian. Jadi kalau Sultan Sepuh pengen memutuskan sesuatu, harus ada persetujuan dari Sultan Anom. Begitupun sebaliknya. Jadi sistemnya begitu. Itu yang tertera dalam buku Uwit Cirebon atau Dor itu yang terjemahan Pak Iwan Satiti. Terkait Anom, kata Anom itu sendiri. Nah, mungkin kalau peninggalannya sendiri sekarang yang masih dipelihara ada apa aja di wilayah sekitar Kanoman? Kalau benda-benda ada kereta Paksi Nagaliman, cuman saya tadi musim tutup ya. Ada kereta Paksi Nagaliman yang itu menjadi ikon Cirebon. Kemudian kereta Jempana itu yang motifnya motif Megamendung dan menjadi sebuah motif batik yang sangat terkenal. Nah, saya juga lagi pakai juga ini. Itu Megamendung. Nah, Jempana dengan Paksi Nagaliman itu tertera di Cendra Sengkalanya itu ya 1428 atau 1350 Saka. Nah, kalau merujuk pada tahun itu berarti pembuatan kedua kereta itu sebelum ada pembukaan atau babat Cirebon awal. Itu masih zaman Singapura, masih zaman Ki Gedeng Tapa, masih zaman Eyang Surawijaya Sakti yang di Gunung Jati sana. Nah, karena tertera angkanya adalah 1428 atau 1350, sementara babat Cirebon awal, babak yaksanya 1367 Saka atau 1445 Masehi gitu.
Nah, sehingga kedua kereta kencana yang besar dan megah itu yang ada di Kanoman itu peninggalan sebelum Cirebon ada. Yang membuat itu kalau tidak salah Ki Gede Kaliwungu. Kaliwungu gitu. Nah, selain itu juga ada piring panjang yang setiap panjang jam itu digunakan untuk arak-arakan karena di atasnya ada nasi jimat. Kemudian ada juga lonceng di gedung Gajah Mungkur pemberian dari Raffles. Kemudian ada juga gamelan peninggalan Sultan Zulkarnain. Ada juga peti kendaga dari Mesir waktu Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon bersama dengan ibunya sekitar tahun 1475 beliau datang ke Cirebon. Nah, kemudian ada lagi kalau dari ritual Babat Cirebon yang sekarang masih dilestarikan dan ditradisikan, ada panjang jimat, itu ada malam 1 Suro atau 1 Muharram, ada 10 Muharram, ada memayu tanggal 25 Safar, ada bikin serabi dan tawurji, Rebo Wekasan, Rebo terakhir bulan Safar, dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang lain. Jumlahnya tradisinya itu kalau dirinci ada 48 dalam 1 tahun. Dari mulai 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah atau Grebeg Agung. Idul Adha itu penutupnya. Idul Adha. Iya. Karena di besok kita laksanakan tanggal 31. Ya mungkin teman-teman kalau yang mau wisata sejarah juga bisa datang ke sini ya. Boleh. Bisa ketemu Mas Parihin bisa juga. Bisa ketemu dengan saya. Oke, siap. Ya baik teman-teman, segitu saja bincang-bincang dari kami. Semoga menjadi informasi ya buat teman-teman tentang sejarah Keraton Kanoman. Oke teman-teman, baik.